Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari Pandawa Company, kelompok 12 mata kuliah teknik Green Building dari K1 SIL Angkatan 57. Pada video kali ini terkait kriteria MRC pada desain rumah Green Building yang akan kelompok kami buat nantinya. Sebelum itu, mari kenalan dengan anggota dari Project Teams kelompok 12. Yang pertama ada Ponco Britano dengan NIM F4401201038. Kemudian ada Bayu Putra Setiawan dengan NIM F4401201050. Dan ada Panji Sasmitoji dengan NIM E3401211046. Pada slide selanjutnya kita akan membahas terkait kriteria MRC dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, MRC perlu kita ketahui sebagai salah satu kriteria pada green building dengan memanfaatkan sumber material dari daur ulang. Pada MRC pertama itu merupakan prasyarat dengan penggunaan refrigeran bukan perusak ozon. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan material bekas yang terklasifikasikan menjadi MRC kedua. Yang ketiga, material dan sumber yang ramah lingkungan digunakan dalam pelaksanaan desain dan perancangan green building, termasuk dalam kategori MRC 3. Pada MRC keempat, kita menggunakan material dengan proses produksi yang ramah lingkungan. MRC kelima dilengkapi dengan kayu yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC. Kemudian yang keenam, menggunakan material prafabrikasi. Yang ketujuh, material lokal, serta MRC ke-8 harus memenuhi syarat rendah karbon atau footprint. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait MRC 1 dan MRC 2 dengan strategi desain. Yang pertama, kita menggunakan atau mendesain atap bangunan yang lebih tinggi atau bagian langit-langit dari dalam bangunan. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan instalasi ventilasi asap bangunan. Yang ketiga, kita akan menggunakan insulasi pada bangunan yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya pada MRC 3, fokusnya pada penggunaan material. Material yang digunakan dalam pelaksanaan desain dari greenhouse yang kami rancang ini menggunakan styrofoam bekas sebagai material insulasi. Kemudian digunakan juga puing-puing sisa bangunan dalam proses konstruksi sebagai material pembuatan kolom atau pilar dari pagar bangunan tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan tong bekas sebagai bahan konstruksi untuk pembuatan meja dan kursi hias pada bagian pelengkap bangunan. Serta yang keempat, kayu sisa material bangunan kita akan gunakan sebagai material untuk membuat penyekat antar ruangan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait MRC 4 dan MRC 5. Pada selanjutnya kita menggunakan penggunaan kayu material yang dipastikan berasal dari hutan industri yang dikelola secara berkelanjutan, mulai dari proses nursery atau pembenihan, perawatan yang dilanjutkan hingga proses pemanenan atau proses pengolahan kayu. Pada proses industri dan produksi kayu, material yang menggunakan tahapan yang ramah lingkungan, serta perusahaan industri sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang benar atau SML. Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah kayu yang digunakan pada pembuatan bangunan telah memiliki sertifikasi dari Forest Stewardship Council atau FSC, sehingga sudah dapat dipastikan kayu tersebut melewati proses yang ramah lingkungan. Pada selanjutnya kita akan membahas terkait aspek MRC yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Pada aspek ini, material konstruksi yang digunakan pada sebuah bangunan kita menggunakan bahan prafabrikasi atau telah dibuat pada tempat lainnya dan tidak dilaksanakan pada proses konstruksi pada bagian dari bangunan yang akan kita gunakan. Kemudian perolehan bahan dan material dari konstruksi tadi kita peroleh dari wilayah lokal yang masih dalam satu region atau wilayah yang berada di Kota Bogor, seperti toko bangunan ataupun panel beton Bogor yang menghasilkan produk prafabrikasi beton. Selanjutnya kita harus melakukan minimalisasi dari adanya carbon footprint, kegiatan mobilisasi alat serta material bahan baku konstruksi dari bangunan tersebut sehingga dapat memenuhi ketentuan dari MRC ke-8.
Dan akhirnya kita berada di penghujung video kali ini. Semoga teman-teman dapat menyaksikan dengan baik serta dapat mengambil beberapa manfaat dari video yang kami sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video yang kami sampaikan. Terima kasih dan ditunggu di video selanjutnya.